Hello kawan setia channel ini. Masih bersama saya Akang Cipluk, akan menemani kawan-kawan semua dalam berbagi tips and trik seputar penggunaan Tableau. Semoga kawan-kawan selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap bersemangat. Topik kali ini Akang akan sharing bagaimana menggunakan filtering interaktif dan membuat sebuah snapshot dengan bentuk save. Oke, mari kita mulai. Oke, sebelumnya kepada kawan-kawan yang belum tahu cara membuat dashboard ini, bisa melihat dari list video yang saya sudah share sebelumnya. Jadi ini adalah kelanjutan dari session-session yang saya sudah share ya. Nah, untuk yang pertama adalah saat ini saya akan share cara memfilter interaktif ya. Caranya mudah, kita bisa lihat di sini di map bahwa data heatmap ini terbagi dalam berbagai kota-kota besar di Indonesia ya. Jadi kita ingin mencoba, jika kita klik di salah satu kota ini, maka chart yang di sebelah kiri ya, chart penjualan akan mengikuti sesuai dengan status kota tersebut. Oke, pertama kita klik di map, nanti akan muncul seperti ini ya, di sebelah kanan atas itu ada remove from dashboard. Ini kita bisa ke sheet pembentukan dari pembuatan dari map ini, dan di terakhir kita bisa use as filter. Jadi yang kita akan gunakan adalah icon ini, use as filter. Kita klik. Setelah kita klik akan berwarna putih seperti ini ya, full di iconnya, sebelumnya transparan. Kita bisa cek di kiri atas, ini ada dashboard. Kita pilih action. Nah, yang kita sudah klik akan muncul di sini sebagai list filter untuk action. Di sini ada name-nya. Ini kita name, bisa kita rename juga sebenarnya. Apa namanya, akan aktif bila di select, atau ada 3 pilihan kalau nanti kita lihat ya. Lalu source dari datanya itu sendiri, yaitu dashboard 1 dalam kurung map, dan field yang difilter itu all. Jadi kita bisa edit, kita bisa kasih ganti nama. Ini, lalu kita lihat di sini ada sort sheet dari dashboard 1, yaitu map, source-nya sebagai map, lalu akan ngehit target sheet-nya itu ada 2, yaitu mapnya itu sendiri dan penjualan, dimana nanti bar chart dari yang penjualan ini akan mengikuti filter yang di dalam map. Lalu di sini bisa run actionnya itu bisa hover, select, atau by menu. Kita pilih by select. Lalu kalau kita mau clear, dia akan statusnya kembali ke awal, atau akan meninggalkan the latest kita filter. Misalnya terakhir adalah kita filter Bandung. Saat kita clear, maka si chart akan tetap di Bandung. Jadi kita akan show all value, jadi saat di clear kembali ke nasional. Lalu target filter juga kita bisa edit, kita bisa select, add sesuai dengan yang kita mau filter ya. Di sini kita by kota ya, atau city. Targetnya juga kita harus sesuai. Oke, kita sudah pilih. Lalu kita coba, kita klik Banda Aceh. Nah,
Chart sudah mengikuti sesuai dengan Banda Aceh. Medan ya udah sesuai, dia akan berubah sesuai dengan kita pilih kotanya. Nanti kita bisa tambahkan keterangan bahwa ini penjualan ini ngikutin dari kotanya. Kita bisa go to sheet, kita tambahkan ganti judulnya, jangan sheet name, tetapi sesuai kotanya. Atau kita bilang di sini tambahkan yang penjualan dari, nah ini putih karena backgroundnya hitam ya. Kita apply, lalu kita kembali ke dashboard. Oke, ininya tidak sesuai, kita bisa pindah di sini ya. Jadi ini Jogja, kita pindah ke Bandung, maka penjualan dari Bandung. Palembang, penjualan dari Palembang. Jadi ini sudah interaktif ya. Jadi sudah sukses lah kita memfilter sesuai dengan filter yang di map ini. Oke, kita next akan ke section kedua, yaitu membuat shape snapshot menggunakan shape. Jadi misalnya ini kan ada dua data, yaitu tanggal 21 dan tanggal 20. Jadi status di tanggal 21 akan melihat komparasi antara 21 dengan tanggal 20 dengan menggunakan shape. Jadi kita bisa pasang arrow. Kalau increase dia akan ke atas arrow-nya atau panahnya. Kalau degrade dia akan ke bawah, ataupun maintain atau tetap dia akan ke panah ke arah kanan. Mari kita lanjut ke section kedua. Oke, pertama untuk kita membuat sebuah snapshot save, kita buka dulu worksheet baru. Oke, sheet 3 kita kasih nama save ya. Oke, pertama kita pilih sesuai source yang sama tentunya, atau ada linknya. Misalnya link dari kota, maka di source filter yang di map atau yang di chart harus sesuai supaya kita bisa align. Oke, kita mulai masukkan measurementnya dulu. Oke, di sini measurement kita bentuknya teks. Nah, oke. Nah, ini teks, tapi ini terdiri dari summing dari semua tanggal. Ya, kurang lebih seperti ini. Maka kita akan merubah dari bentuk ini ke bentuk save ya, seperti ini ya, 20 dan tanggal 21. Dan untuk membuat snapshot save kita harus membuat satu value, yaitu the latest data yang ada. Triks dari saya seperti ini. Jadi saya membuat sebuah condition if less 0, berarti ini yang terakhir, data terakhir yang ada di source data tersebut, maka then dia akan mensumming. Maka data yang di tanggal 20 akan hilang. Jadi tidak perlu di exclude karena kita butuh untuk mengkalkulasi komparasinya. Oke. Supaya menjadi satu aja, yaitu the latest tanggal ya, the latest date. Kita bisa filter non null value. Jadi yang null kita tidak perlu tunjukkan. Oke, kita play. Sudah satu value. Oke.
Lalu kedua, tentu kita membuat sebuah kalkulasi biar terlihat ya. Kita create kalkulasi field komparasi. Comparison. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita bisa ambil ini the latest data, nanti akan di compare dengan previous date seperti ini. Nanti kita kurangi dengan previous, kita bisa menggunakan condition lookup sum penjualan, tentunya -1 karena di hari sebelumnya ya. Ini sudah valid, kita bisa apply. Oke, kita bisa muncul di sini, munculkan datanya. Oke, jadi tanggal 21 dikurang di penjualan tanggal 20, itu kurang lebih selisihnya 575. Lalu kita tambahkan lagi untuk save-nya, yaitu status ya. Kita bilang status field-nya, kita ambil di comparison. Jadi kita kasih condition if comparison itu minus, yaitu di bawah 0, kita anggap dia sebagai turun ya penjualan. Else if, untuk condition kedua, yaitu jika comparison itu di atas atau positif ya, di atas 0, then naik. Else berarti selain itu artinya sama, kita bilang tetap. Oke. Sorry. Lalu kita masuk di sini, kita cek dulu ya. Oke, naik karena dia bernilai positif. Nah, untuk tooltips kita bisa juga rubah selisih penjualan selisih dan status. Oke. Lalu jika kita ingin merubah ke save, kita rubah. Di sini ada save. Oke, kita rubah save-nya itu based on status ya. Nah, di sini kalau naik kita bisa rubah bentuk dari save-nya. Kita bisa pilih yang sudah ada atau kita ingin mencari bentuk save yang lain, itu tinggal kita add nanti, dan itu udah saya share di session sebelumnya. Jadi kalau naik tanda panah ke atas, kalau kita mau tambahkan warna juga bisa sesuai dengan status ya. Jadi kalau naik kita anggap sebagai hijau ya. Oke, seperti ini. Nah, ini tanggalnya kita tidak perlu tampilkan, kita bisa hide. Lalu ini biar ini kita lihat jelas. Nah, ini dia bentuknya kurang lebih seperti ini. Kita bisa tambahkan manual ya untuk informasinya. Ini current, ini delta atau selisih ya, delta. Oke, kurang lebih seperti ini. Nanti kita bisa tambahkan juga sesuai itemnya ya, bisa ke bawah atau bisa ke atas, kurang lebih seperti ini.
sebentar. Ini oke, date-nya kita itu kalau turun berarti ke bawah. Kita setting warnanya menjadi merah karena dia turun ya. Oke, kita coba tampilkan. Sorry, ini compute-nya based on tanggal saja karena kita penambahan dimension, jadi dia akan mengikuti sesuai dengan dimension kolom. Jadi kita harus setting untuk filternya. Tidak lupa ini juga kita compute using tanggal supaya dia valid ya, tidak hanya ke item saja. Oke, hasilnya sudah terlihat di sini. Ini juga status harus based on tanggal semuanya. Oke, kurang lebih seperti ini. Item ini kita hide supaya kelihatan saja seperti itu. Oke, untuk biar tampilan lebih baik kita nggak perlu ada garisnya ya, atau warna backgroundnya kita remove, kita hilangkan semua garis-garis pembatasnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Baru kita munculkan di dashboardnya. Oke, floating jangan lupa supaya lebih fleksibel untuk penempatan posisinya ya. Ini legendnya kita bisa munculkan atau tidak, tapi ini kita remove aja dulu ya. Oke, kita rapihkan dulu. Titelnya kita hide. Untuk warnanya kita bisa rubah. Fontnya, colornya kita rubah ya. Kita rubah fontnya jadi putih karena backgroundnya itu gelap. Oke, titlenya saya belum. Oke, titlenya item, format, oke, putih. Kurang lebih seperti ini. Jadi bisa kita lihat statusnya seperti ini untuk dari dashboard ini. Lalu kita bisa tambahkan di filternya. Coba kita cek dulu. Karena biasanya secara otomatis Tableau akan menambahkan ke filternya ya, filter yang kita sudah setting sebelumnya. Oke, sudah. Mari kita coba tes. Oke, jadi udah berubah statusnya mengikuti filter yang sudah kita config di map chart ini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Snapshot save yang sudah dirubah, jadi ada info kondisinya, celana penjualannya naik, currentnya sekarang 48 yaitu deltanya 29, dan kaos seperti ini currentnya 64 dan turun sekitar 13 minus 13 sesuai dengan filter yang berada di map ini. Oke, sekian dari Akang Cipluk sharing tip and tricks penggunaan Tableau. Jangan lupa like and subscribe, dan kawan-kawan bisa meninggalkan di kolom komentar jika ada pertanyaan. Insya Allah Akang akan bisa membantu. Salam dari saya, Akang Cipluk.